akhir-akhir ini tuh pembacaan maulid itu untuk mempersingkat waktu itu diringkas-ringkas. Itu bagaimana? Iya, ya sebenarnya tetap baik daripada mereka tidak baca maulid ini. Tapi yang harus kita perhatikan bersama dan seharusnya bagi para mursyid ini, vokalis ini juga perlu untuk memperhatikan makna dari kata yang dibaca. Karena dengan memahami lafaz yang dia baca tentunya akan mengetahui titik di mana yang pas untuk menjadi titik. Karena kadang titik dan setatnya itu kadang tidak sesuai dengan makna. Kita ambil contoh begini. Seperti dalam pembacaan Maulid Al-Imam Abdurrahman Ibnu Daibah atau Maulid Ad-Daibai, maksudnya di Indonesia begitu. Ini kan teks aslinya beliau, Maulid Al-Imam Abdurrahman Ibnu Daibah itu tidak ada qasidah Ya Rabbi Sholli ala Muhammad, itu qasidah tambahan. Jadi maulidnya Al-Imam Abdurrahman Ibnu Daibah itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahil Qawiyil Ghalib Al-Waliyil Thalib sampai akhir. Nah, qasidah yang biasa dibaca seperti Ya Rabbi Sholli ala Muhammad, Ya Rabbi Sholli alaihi wasallim, itu qasidah tambahan, entah siapa yang mengarang, saya belum bisa memastikan. Nah, tapi ini konon memang tambahan dari beberapa orang yang biasa dibaca sebelum pembacaan Maulid Al-Imam Abdurrahman Ibnu Daibah. Yang kedua, di Indonesia itu juga ada tambahan qasidah ini. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wad darati. Ini biasanya digandeng dengan Al-Fatayya jiratal alami ya uhailal judi wal karmi. Terus setelah itu dilanjutkan dengan Nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal hasani. Nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khaufihim amin. Nah, ini bagus sebenarnya. Namun begini, qasidah ini, qasidah Ad-Fatayya Jiratal Alami Ya Uhailal Judi wal Karmi, ini termasuk jenis qasidah nuniyah, qasidah yang berakhiran huruf nun. Ini merupakan potongan dari qasidahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini kebenarannya bisa dicek dalam kumpulan qasidahnya beliau, ada kitab namanya Ad-Durrul Mandub, kumpulan qasidahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maka qasidah ini seharusnya potongannya dua-dua, diawali dengan Ad-Fatayya jiratal alami ya uhailal judi wal karami nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal hasani. Ini akhirnya huruf nun. Untuk berikutnya nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khaufihim aminu wa bi ayatil qur'ani unu fata'il fina akhal wa tetap ini lagi. Ini yang sering kali cara bacanya ya Rasulullah disambung dengan Al-Fatayya. Maka akibatnya itu qasidah ini akan pindah yang awalnya qasidah nuniyah, yaitu qasidah yang berakhiran nun, ternyata setelah digabung dengan ya Rasulullah maka huruf akhirnya bukan lagi, dan maknanya memang tidak nyambung, ada kejanggalan dalam rentetan makna, sehingga di beberapa cetakan kitab maulid, cetakan kuno, ini biasa ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wad darati itu dikasih garis besar. Artinya ini bukan sambungan dari Al-Fatayya Jiratal Alami. Maka kalau memang mau dua-dua ya silakan ya Rasulullahnya diulang dua kali saja. Nah seperti itu. Nah dan ini bukan qasidah dari Al-Imam Abdurrahman Ibnu Daibah. Ini jelas potongan qasidahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad seperti yang tercantum dalam kitab kumpulan qasidah beliau, judulnya Ad-Durrul Mandub. Yang kedua, ketika baca maulid
kitab Maulid itu kan diproyeksikan untuk cerita kisah lahirnya Nabi. Nah, jadi kitab Maulid apapun saja, seperti Maulid Al-Imam Abdurrahman Ibnu Taibah, Maulid Syaraful Anam, atau Maulid Al-Azhab, tapi jarang di Indonesia dibaca. Setahu saya kalau Maulid Al-Azhab ini dibaca di saat haulnya Kiai Hamid Pasuruan. Ada Maulid Al-Azhab namanya, miliknya Al-Imam Muhammad Al-Azhab, seorang ulama di Madinah, wafat di Madinah beliau. Terus ada Maulid lagi, Maulid Simtud-Duror. Ini tetap isinya tidak akan lepas dari kisah lahirnya Nabi, mulai dari beliau dikandung oleh ibunya sampai dilahirkan, mengenai akhlak dan kesempurnaan fisik Nabi, itu pasti diceritakan dalam kitab Maulid. Ini merupakan hal yang urgen di dalam pembacaan kitab Maulid untuk selalu dibaca. Namun seringkali pembacaan Maulid ini disingkat, seperti halnya pembacaan Maulid Al-Imam Abdurrahman Ibnu Taibah. Ini biasanya setelah ya Rasulullah tadi itu langsung kepada bacaan biasanya. Kalau Maulid tiba sebelumnya mahalul qiyam baca, kita langsung fahtazzal arsyu tarabau wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Ini kan ya tidak salah gitu. Tapi potongannya saya kira kurang pas. Karena yang pertama, kisah-kisah lahirnya Nabi belum dibaca secara sempurna, secara utuh. Ada beberapa bab yang sangat perlu untuk dibaca. Yang kedua, fahtazal arsyu taraba wastibsara ini tentunya merupakan rentetan terpenting dari bab sebelumnya. Ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab hatta ajluwalakum araisa ma'ani ajallil ahbab. Maka kalau memang mau dipoto, alangkah baiknya dibaca dari ahdiru qulubakum ini, bukan langsung dari fahtazal arsyu taraba wastibsara. Nah ini kan fahtazal arsyu ini kalau dalam gramatika Arab itu kan pakai fa. Fa ini biasanya fa tafriq itu adalah fa yang menunjukkan bahwa kata setelahnya itu merupakan rentetan dari pembahasan sebelumnya. Nah ini kalau sebelumnya tidak dibaca, langsung baca fahtazal arsyu taraba wastibsara, ini seakan-akan ada akibat namun tidak ada sebab ini. Jadi semacam terpotong, artinya kurang sempurna gitu. Maka kalau memang waktu sudah mendesak, saya kira tuntutan waktu kadang kan juga penting juga diperhatikan ini kan. Nah, kalau memang waktunya mendesak ya paling tidak dari ahdiru qulubakum ya masyara dzawil albab, lalu dilanjutkan dengan fasal fahtazal arsyu taraba wastibsara. Jadi bukan langsung fahtazal arsyu wastibsara, bahkan ada yang lebih parah lagi. Kapan saya hadir acara Maulid itu dipotongnya, ini baca Maulid Simtud-Duror itu bukan dari Fahina Qorubah, tapi langsung wa alsinatul malaikati bitabsyiri lil alamina ta'id. Jadi motongnya langsung dipotong di tengah. Iya, di tengah pasal ini motongnya terlalu over hemat saya. Maka itu juga perlu diperhatikan, khususnya bagi para munsyidin, para vokalis itu, yang juga panitia saya kira. Di alangkah indahnya andai kata Maulid Nabi itu dibaca dari awal sampai akhir. Seperti Maulid Al-Imam Abdurrahman At-Taibah ini kalau kata mungkin 40 menit selesai. 40 menit selesai. Lebih lama persiapannya, persiapan Maulid. Maka perlu untuk dibaca secara hatam. Pasti manfaatnya akan besar. Yang berikutnya, perkata ini tentunya memiliki sir, rahasia yang telah dititipkan oleh penulisnya di dalam kata-kata yang beliau karang itu. Maka kan hemat sekali kalau ada beberapa pasal yang terlewatkan. Jangan-jangan di situ ada sir rahasia keberkahan yang telah dititipkan oleh muallif, oleh pengarangnya, seperti Maulid Simtud-Duror. Beliau itu masya Allah seorang ulama yang sangat cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya dalam perkata itu ada
rahasia keberkahan tersendiri. Ya, seperti itu mungkin.